di luar sana ya, apalagi yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, yaitu tentang kanker hati dan bagaimana penanganannya dengan biospray. Oke, ini adalah pembicara kita, Dr. Yeti Purwaningtyas, dan kita akan lihat profil beliau, kurikulum vitae beliau. Silakan Pak Agus, next kita akan lihat kurikulum vitae dari Dr. Yeti. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah melihat kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Surabaya dan beliau ini, ya ternyata beliau menjadi dokter di Yayasan Kanker Wisnuwardana, betul, sejak tahun 91, Bapak Ibu sekalian. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Numuti di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, mulai dari tahun 93 sampai tahun 96. Dan beliau juga adalah sebagai penanggung jawab Klinik Susteran Halilulik Kabupaten Belu NTT mulai dari tahun 96 sampai 97, dan sebagai penanggung jawab klinik Bakti Setia Kencana mulai dari tahun 2012 hingga Maret 2020 ya. Dan beliau juga sebagai dosen Akademi Analis Medis Fakultas Kedokteran UNER mulai dari tahun 2004 sampai 2019 ya. Ini luar biasa banget. Nah, beliau juga saat ini juga sebagai dokter konsultan yang telah bekerja sama dengan top leader kita, Bapak Chandra Atmaja. Jadi beliau akan memberikan konsultasi-konsultasi gratis kepada seluruh member Biospray. Tentunya berkaitan dengan bagaimana nantinya teman-teman member Biospray ini membantu melayani konsumen-konsumen di lapangan, apalagi kalau berkaitan dengan penyakit-penyakit yang cukup berat ya. Jadi bisa berkonsultasi dengan beliau. Ini fasilitas yang luar biasa dari Pak Chandra Atmaja. Oke, tanpa menyita waktu lagi karena waktu sudah berjalan lewat 10 menit dari pukul 13, saya akan langsung mewakili Bapak Ibu semua untuk mengundang pembicara kita pada siang hari ini ya. Pembicara ini sangat dahsyat, sangat cantik. Kita akan undang Dr. Yeti Purwaningtyas. Berikan aplaus yang paling meriah untuk diri beliau. Ya, silakan Dr. Yeti, waktu dan tempat kami persilakan. Presiden Goswandi, pada siang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa, semangat pagi untuk kita semua, supaya kita menjalani hari ini dengan baik, dengan sukses. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Biospray itu bekerja pada kanker hati. Nah, yang pertama-tama harus kita ketahui adalah apakah organ hati itu, di mana letaknya? Di mana letak dari organ hati itu sendiri? Jadi kita semua sudah tahu, Ibu Bapak juga sudah banyak yang tahu bahwa apa saja kelainan yang bisa terjadi pada hati. Bisa penyakit diabetes, bisa kanker hati, dan bisa beberapa penyakit yang lain. Di manakah letak organ hati itu? Adalah organ hati itu terletak di perut sebelah kanan atas. Dia di bawah diafragma, di bawah batas antara rongga dada dan rongga perut. Biasanya kalau di situ sakit atau membesar atau mengeras, berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Dia di sebelah kanan atas, kemudian beratnya kira-kira 4 kilo, cukup berat ya. Cukup berat, jadi dia ini, nah ini Bapak Ibu mungkin ada yang sudah bisa melihat, itu letaknya di sebelah situ. Kalau itu adalah kanker hatinya, ada yang merah-merah itu. Slide.
Nah, ini adalah kanker hati. Ini gambarnya kanker hati. Jadi hati yang merah itu kemudian ada tumornya di situ. Nah, apakah kanker hati itu sendiri? Kanker hati itu adalah proses keganasan dari hati baik primer maupun sekunder. Apa bedanya primer dan sekunder? Primer adalah kanker atau tumor yang berasal dari sel hati itu sendiri. Sedangkan kanker hati sekunder adalah proses kanker hati yang disebabkan proses atau metastase atau penyebaran dari tempat lain. Misalnya bisa dari usus, dari payudara, dari paru, dan lain-lain. Slide berikutnya. Nah, bagaimana angka kejadiannya, epidemiologinya? Dia termasuk tumor ganas yang sering ditemukan, sangat sering. Yang paling banyak adalah di Afrika dan Asia. Pada laki-laki jauh lebih banyak, 4 kali lebih banyak daripada wanita. Kenapa? Karena laki biasanya suka minum alkohol. Itu penyebab yang utamanya. Nah, kemudian manifestasi umurnya tergantung dari letak geografisnya. Di Taiwan itu muncul di usia 20 sampai 40 tahun dia sudah muncul. Kalau di Indonesia biasanya muncul baru usia 50 sampai 60 tahun. Tetapi di Amerika dan Eropa dia baru muncul setelah kita berusia 60 tahun. Di Indonesia saat ini diperkirakan kejadiannya adalah 28 orang dari 100.000 penduduk. Itu angka yang besar sekali. Slide berikutnya. Nah, keluhan apa yang biasanya diderita? Awal mula terjadinya tanpa ada keluhan yang jelas. Tidak keluhan yang jelas. Nah, kalau penderita datang ke rumah sakit, artinya tumor itu sudah membesar. Sudah stadium lanjut sehingga timbul keluhan. Keluhan apa yang mungkin timbul? Yang pertama adalah cepat lelah. Yang kedua, lemah. Yang ketiga, berat badan menurun. Yang keempat, rasanya sebah. Kenapa dia sebah? Karena pembesaran hati itu yang akan mendesak diafragma sehingga rongga dadanya jadi sempit. Kalau rongga dadanya sempit, maka pernafasan kita juga akan jadi terganggu. Nah, kemudian berak hitam yang disebut melena atau kuning, tubuhnya menjadi kuning. Dan kemudian setelah dia seperti itu, kemudian ada nyeri perut kanan atas. Kenapa dia nyeri? Karena organ hatinya membesar sehingga selaput luarnya, peritoneum dari hati itu sendiri itu yang akan teregang sehingga menjadi nyeri. Kemudian nafsu makannya turun, mual dan muntah, tumor di perut, jadi perutnya terasa ada benjolan, kemudian demam, kemudian yang terakhir adalah hematemesis. Biasanya hematemesis berbarengan dengan melena, muntah darah berbarengan dengan berak darah. Karena sebabnya adalah ada aorta, pembuluh darah besar yang dia ada di dalam hati. Aorta, pembuluh darah besar ini dia lewat tengah-tengahnya hati. Jadi kalau hatinya kanker atau rusak, ini akan terbendung. Dia terbendung, tidak bisa mengalir dengan baik, maka akan pecah dan akan terjadi berak darah dan muntah darah. Slide berikutnya. Nah, gejala klinisnya apa? Pembesaran hati dengan gejala klinis adalah gejala-gejala yang kita temukan. Gejalanya adalah pembesaran hati itu sendiri dengan konsistensi keras. Kemudian ada juga kalau misalnya dokter meraba itu atau penderita sendiri meraba perutnya yang keras itu, dia akan terasa benjol-benjol dan nyeri tekan. Kalau dipegang dia nyeri sekali. Kemudian ada asites. Asites itu adalah produk dari kankernya sendiri, dia mengeluarkan cairan. Kemudian mata dan kulit berwarna kuning, itu yang disebut ikterik, mata kuning ya. Kemudian pembuluh darah di dinding perut itu akan menonjol. Setelah itu di dinding perut itu sendiri ada bintik-bintik hitam yang disebut spider nevi. Jadi memang sarafnya itu yang hitam-hitam mengeras itu bentuknya seperti sarang laba-laba, makanya disebut spider nevi. Kemudian limfanya juga membesar. Badannya demam,
kemudian hematemesis dan melena, dan biasanya setelah hematemesis atau melena bisa langsung meninggal atau menjadi koma. Karena itu sudah stadium akhir di mana pembuluh darah besarnya sudah mulai pecah, makanya dia masuk ke dalam gaster, masuk ke dalam lambung, dia akan jadi muntah darah. Dan apa efeknya dari muntah darah? Karena orang itu kondisinya sudah tidak bagus, dia muntah darah, refleksnya sudah tidak ada, sehingga yang dikhawatirkan adalah darah yang dimuntahkan akan terhenti di tenggorokan. Atau begitu muntah, dia masuk ke saluran nafas, sehingga nafasnya akan terhenti. Slide. Nah, ini adalah kanker hati, di mana pembuluh darah di perutnya mulai membesar dan ada bintik-bintik hitamnya yang disebut spider nevy. Ini terjadi karena pembesaran ini terjadi karena livernya membesar plus ada asites. Asites ini sangat berbahaya. Biasanya penanganannya adalah dipungsi atau dikeluarkan dan dikasih selang supaya cairannya mengalir. Tetapi ini adalah memang ini mengenakkan penderita, jadi tidak sesek, jadi bisa bernafas, jadi tidak mual, jadi tidak muntah. Tetapi efeknya kurang bagus. Karena begitu cairan ini dibuang, maka dia akan berproduksi lagi. Sama dengan orang menyusui. Begitu dia diisap susunya oleh anaknya, maka cairan akan terbentuk lagi. Tetapi kalau tidak diisap, cairannya susunya tidak keluar, seperti itu. Jadi prinsipnya sama, ini juga seperti itu. Begitu dipungsi, maka produksi akan keluar lagi. Jadi kalau dia penuh, produksinya kan tertahan, karena selangnya kan tertutup oleh cairan. Tetapi begitu dia cairannya dikeluarkan, maka akan diproduksi lagi. Tidak perlu waktu lama, dia akan membesar lagi perutnya. Dan asitesnya meningkat. Slide. Nah, ini adalah pemeriksaan khususnya. Fungsi hati, ya, FL, kemudian FL, DL, dan fungsi renalnya. Renal fungsi, kemudian ini liver fungsi, semuanya harus diperiksa. Nah, dari fungsi liver, tesnya akan terdapat kelainan SGOT, SGPT, kemudian petanda virus hepatitisnya, petanda tumornya, kemudian dilihat dengan USG pembesarannya berapa. Kalau untuk melihat lebih jelas lagi adalah dengan CT scan. Kemudian setelah di CT scan ditemukan ada benjolan di sana, angiografi hepatik untuk melihat apa? Untuk melihat aliran darah di dalam livernya. Kalau angiografinya ini dia sudah mentok, tidak bisa jalan terus, kontrasnya tidak bisa jalan, artinya di dalam liver itu sudah ada pembuntuan, artinya livernya sudah rusak. Diagnosa pastinya dengan biopsi hati. Nah, saya tambahkan di sini ada yang terlewat, yaitu penyebabnya. Penyebab apa yang sering terjadi menyebabkan kelainan di liver atau kanker liver? Yang pertama adalah infeksi virus hepatitis. Kenapa? Karena virus itu, walaupun dia hepatitis B, kalau hepatitis B itu kan dia orangnya juga demam, juga seperti orang sakit. Kalau beda dengan hepatitis A, walaupun hepatitis A juga berbahaya, tetapi dia tidak ada tanda-tanda pada pasiennya. Tetapi pada hepatitis B itu ada tanda-tandanya. Nah, maka itu dari sekarang ini pemerintah sudah menyatakan bahwa setiap anak-anak harus diimunisasi hepatitis. Tujuannya ini supaya di kemudian hari kita bisa mengurangi kanker dari liver itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah penyebabnya adalah alkohol. Pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol terlalu banyak, kanker hati sering ditemukan. Saya dulu hidup di NTT, di mana di sana banyak sekali minuman beralkohol. Ada laru, ya ada kemudian yang
apa itu yang cairannya kuning itu kalau itu diminum maka akan berpengaruh pada hatinya. Karena apa? Karena setiap makanan, setiap obat yang masuk ke dalam tubuh, proses detoksifikasinya di liver. Sehingga itu karena dia bahan yang keras, maka kerja liver akan semakin keras sehingga mempercepat kerja kerusakan. Kalau saya dulu di NTT ada orang yang berlomba untuk minum. Jadi yang pemenangnya itu dia menderita dari pernapasan dari atas sampai ke bawah itu terbakar sehingga fungsinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi alkohol itu begitu jahatnya bagi tubuh manusia. Dia bisa menyebabkan kerusakan di hati yang akan menjadi kanker hati. Dan kemudian adalah jamur aflatoksin. Jamur aflatoksin itu adalah yang terdapat pada tempe. Ada tempe, terutama tempe tempe bongkrek menjes ya. Ya, itu menjes seperti itu. Jadi itu yang jamurnya jahat. Tapi rasanya enak ya, Bapak Ibu. Itu kalau digoreng-goreng ada tepungnya enak sekali itu. Tapi itu berbahaya. Bukan tidak boleh makan ya Bapak Ibu, kayak tape, mengandung alkohol kan ada tape, ada bir, minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aflatoksin dari tempe. Bukan berarti kita tidak boleh makan, boleh, tetapi ukur-ukur, jangan terlalu banyak, secukupnya saja, sewajarnya saja. Ya, jadi ini sebetulnya bisa dicegah. Slide. Nah, pengobatannya bagaimana? Sampai saat ini pengobatan hepatoma, jadi hepatoma ini adalah kanker hati. Kalau sirosis itu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya sirosis. Kalau sirosis itu artinya hatinya berlemak. Jadi hatinya mengecil, warnanya kuning. Karena dia mengecil, karena dia jadi padat, maka tidak ada fungsinya. Fungsi hati tidak ada. Kemudian kalau hepatoma ini justru livernya membesar. Membesar karena ada tumor-tumornya di dalamnya. Kalau tumor itu besar, maka pengobatannya akan jadi susah. Karena tidak bagian sedikit pun yang bisa dilalui darah. Itu kan jadi masalah ya. Nah, hepatoma sampai saat ini masih sulit diobati. Ya, dengan perkembangan teknologi yang lebih maju, hepatoma dapat ditemukan pada stadium awal. Misalnya, kita rajin general check up. Kalau kita general check up, maka yang harus kita lihat dari USG-nya apa? Hatinya, adakah perlemaan hati atau tidak? Perlemaan hati itu kalau dibiarkan dia akan jadi sirosis itu tadi. Tapi kalau hepatoma itu dia tumor kemudian membesar. Nah, pengobatan yang bisa dilakukan itu cuma dibedah. Jadi bagian hati yang ada tumornya itu dipotong, dibuang. Sehingga fungsi hatinya juga akan berkurang seperti itu. Makanya ada yang sakit hati kemudian harus operasi transplantasi hati seperti itu karena fungsinya sudah tidak bisa tidak berfungsi lah, livernya tidak berfungsi sehingga orangnya jadi hitam gitu ya. Jadi itu bukan hitaman tapi ini hitam karena penyakit ya. Kemudian kalau hepatoma stadium lanjut, bedah tidak akan pernah dilakukan. Makanya di sini jarang sekali operasi liver pembedahan karena yang datang ke rumah sakit biasanya sudah stadium yang lanjut sehingga tidak bisa dibedah lagi. Pengobatan satu-satunya hanya kemoterapi. Nah, caranya adalah dengan embolisasi. Jadi dimasukkan lewat pembuluh darah besar dan cairan lipidol itu sampai dia masuk ke hati. Itu tindakan yang sangat menyakitkan. Slide. Nah,
5 years rate-nya sampai berapa? Kalau sampai 5 tahun, bila ditemukan stadium dini, maka kemungkinan dia bertahan hanya sampai 4-6 tahun. Tetapi kalau ditemukan pada stadium lanjut, hanya hitung bulan saja. Ini adalah prediksi secara medis. Tetapi usia semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi ini adalah kita berdasarkan medis di mana, oh kalau sekian lama penyakitnya berjalannya sudah seperti ini. Kalau dia lebih lama lagi, kalau sudah lebih lanjut lagi perjalanannya penyakit cuma bisa seperti itu. Nah, penularan hepatitis B bagaimana caranya? Bersentuhan dengan cairan tubuh penderita. Bisa melalui luka kulit yang terbuka atau selaput lendir mata dan mulut. Jadi penularannya bisa dengan selaput lendir, artinya melakukan hubungan seks pun bisa menjadi media penularan. Pemakaian alat-alat kedokteran yang tercemar atau bekas dipakai penderita yang tidak steril. Kalau sekarang untuk jarum suntik rasanya sudah dikurangi, sudah dibuang. Jadi jarum suntik yang kita pakai adalah yang disposable. Kalau dulu jarum suntik itu masih direbus, dibakar seperti itu. Tapi sekarang jarum suntik sudah disposable. Tetapi dengan alat perawatan gigi disteril. Nah, itu kalau perawatan gigi pensterilannya harus yang benar supaya tidak ada virus yang masih tertinggal. Kemudian tindik telinga. Kalau tindik telinga untuk anak-anak tidak masalah karena tindiknya adalah pakai giwangnya sendiri, pakai giwangnya. Tetapi bagaimana dengan tindik yang di jalan-jalan, untuk tindik pria, kemudian ada akupunktur, kemudian tato. Kita tidak pernah tahu jarumnya itu steril, disposable, atau dipakai berkali-kali untuk beberapa orang. Itu adalah termasuk juga media pencemaran. Kemudian transfusi darah. Memang transfusi darah itu darah yang masuk di PMI itu sudah disortir. Jadi artinya yang dipakai di situ adalah darah yang sudah diperiksa, sudah steril, sudah bagus. Isinya juga sudah bagus, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Tetapi kita tidak pernah tahu kalau ada yang jadi biasanya sih seperti itu tidak terduga. Itu jadi artinya itu bukan barang yang sengaja. Karena seperti itu kesalahan itu bisa saja, tetapi biasanya kecil. Tapi itu bisa saja terjadi. Kemudian dari ibu hamil atau menyusui kepada bayinya. Pada ibu hamil dia bisa menular melalui plasenta, kalau dia menyusui bisa menular melalui air susu. Slide. Nah, kelompok yang resiko tinggi bisa terkena virus hepatitis. Bayi yang lahir dari ibu pengidap hepatitis B. Kemudian juga orang yang sering melakukan transfusi darah. Transfusi darah berulang misalnya pada orang yang penyakit kelainan darah, itu biasanya dia transfusinya berulang. Kemudian pada penderita dengan pengobatan imunosupresif, menekan daya tahan tubuh. Nah, itu dia juga bisa tumbuh hepatitisnya. Atau kemudian seseorang yang mengalami HD, hemodialisa atau cuci darah, itu juga. Karena apa? Karena jarum yang digunakan. Kemudian juga pada morfinis atau keluarga yang serumah dengan pengidap hepatitis B. Berikutnya adalah tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium atau di bagian HD, cuci darah. Itu juga beresiko tinggi. Kemudian daerah yang prevalensi hepatitis B-nya cukup tinggi. Slide. Nah, vaksinasi hepatitis B itu layak dilakukan karena salah satu penyebab dari hepatoma atau kanker hati adalah infeksi hepatitis B. Nah, dengan hepatitis B ini tingginya insiden terjadinya hepatitis B, maka akan berkembang menjadi
kanker, hepatitisnya menjadi kronis, kemudian serosis seperti yang itu kita lakukan, perlemahan hati, bisa juga menjadi hepatoma, kanker hati. Nah, kemudian ada kelompok risiko tinggi untuk terjadinya penularan kelompok itu. Misalnya yang tadi kita sebutkan ada morfinis, ada orang yang sering tato, kemudian ada juga orang-orang yang sering narkoba. Kalau dulu morfinis ya, kalau sekarang narkoba namanya. Nah, itu yang perlu dilakukan vaksinasi hepatitis B. Juga pada orang-orang yang ibunya menderita hepatitis B. Slide. Nah, cara memberikan kekebalan itu bagaimana? Ada imunisasi pasif dan ada yang aktif. Kalau yang pasif itu yaitu diberikan vaksin hepatitis B imunoglobulin HBIG, ya. Kemudian tapi daya lindungnya adalah singkat. Dia mencegah infeksi karena kontak langsung dengan virus hepatitis B. Jadi dia cuma sekedar diberikan efeknya singkat. Yang efeknya lama adalah dengan vaksinasi, yaitu dengan vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B itu kan diberikan 3 kali, bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-6. Nanti berikutnya setelah 1 tahun dia akan diulang lagi. Kemudian setelah 5 tahun dia baru akan diulang lagi. Daya lindungnya akan lebih lama. Kemudian bila diberikan imunisasi dasar 2-3 kali, dilanjutkan 1-5 tahun kemudian, maka bisa mencegah seseorang dari hepatitis B. Imunisasi gabungan pasif dan aktif. Jadi bisa diberikan HBIG, ya, kemudian berikutnya baru divaksin hepatitis. Slide. Nah, siapa saja yang harus divaksinasi? Bila HBsAg-nya negatif, anti-HBs-nya negatif. Itu harus divaksin. Yang tidak perlu adalah bila HBsAg-nya positif atau HBsAg negatif tapi anti-HBs-nya positif. Artinya bahwa yang di bawah ini dia sudah pernah terkena dan sudah terbentuk antibodi, tetapi yang di atas itu yang belum. Slide. Nah, seperti tadi kita ketahui bahwa hepatitis B ini atau kanker hati ini tidak bisa disembuhkan. Sulit untuk disembuhkan. Yang bisa dilakukan oleh dokter adalah untuk menghilangkan semua keluhannya, semua gejalanya. Jadi, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kalau dia sebah, dia membesar, dia jadi sebah, dia jadi sesek, ada cairan asitesnya, maka yang dikerjakan adalah fungsi untuk mengeluarkan cairannya. Jadi biasanya kalau opname di rumah sakit dan pertama difungsi, dikeluarkan, kemudian berapa hari dia akan penuh lagi. Nanti akan difungsi lagi. Nah, kalau periode fungsi pertama dan fungsi keduanya dekat, untuk tidak menyakiti penderita, maka diberikan drenase. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita sulit untuk mengharapkan kesembuhannya, karena berarti kerja di dalam juga akan, tujuan kita memang memperingan penderitaan dari pasien, tetapi yang itu pedang bermata dua, di mana penyakitnya efeknya juga akan bertambah kurang baik. Karena seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa pengobatan dokter hanya menghilangkan gejala dan indikasinya, tetapi dia tidak pernah memperbaiki dari organ hatinya itu sendiri. Sip ya, pada organ apapun itu, seperti yang saya sampaikan. Nah, bagaimana selama ini kita memakai biospray? Bagaimana kerja biospray sendiri terhadap? Nah, di sini biospray bisa memperbaiki organ dari diri. Karena dari obat-obat dokter dia mengobati gejala dan komplikasinya, dari biospray kita mengobati organnya, mengobati selnya, memperbaiki selnya, sehingga selnya itu akan menjadi lebih baik.
Nah, yang hormon apa saja yang bekerja pada liver? Yang pertama adalah HGH-nya itu sendiri, dan yang kedua dengan insulinnya. Nah, HGH itu adalah hormon utama yang memiliki kemampuan untuk mengaktifkan hampir semua fungsi dari tubuh kita, juga termasuk fungsi liver. Pada saat biospray itu kita serap, disemprot di bawah lidah, maka dia akan terserap langsung masuk ke kelenjar pituitary, di mana di sana adalah sebagai pusat kontrol dari tubuh itu sendiri. Dia akan mengaktifkan semua sel-selnya, semua hormonnya dia aktifkan, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh untuk memperbaiki tubuh itu dari dalam. Seperti kanker hati. Kanker hati di awal dia tidak ada keluhan. Tetapi apabila kita sudah memakai biospray, maka sel-sel kita tidak akan rusak. Jadi kanker hati itu dia pelan-pelan. Semua penyakit kanker tumbuhnya pelan. Tidak ada yang hari ini sehat, besok moro-moro kanker. Tidak ada. Jadi kanker itu suatu proses kerusakan tubuh yang berjalan terus-menerus dengan pelan. Apabila kita mengkonsumsi biospray, maka kerusakan sel ini bisa dihambat. Bahkan selnya bisa diperbaiki sehingga menjadi baik. Sehingga walaupun kita sudah terpapar virus hepatitis B, ataupun kita penyuka makanan tempe menjes misalnya seperti saya, tetapi dengan perbaikan sel yang dari dalam itu, maka sel akan tetap diperbaiki. Dia rusak, diperbaiki. Dia rusak, diperbaiki. Akhirnya dia tidak akan berefek menjadi yang lebih jauh. Artinya dia tidak akan sampai hematemesis, melena, kemudian dia akan pulang ke rumah Bapa di surga. Karena livernya sudah rusak sekali. Ya, biospray mampu membantu proses penyembuhan segala penyakit. Jadi ini bukan seperti orang jual obat di luar sana. Orang jual obat di luar sana dia bilang ini 1001 macam penyakit, segala penyakit bisa disembuhkan. Biospray bukan seperti itu. Jadi biospray bukan menyembuhkan penyakit. Bukan penyakit, tetapi biospray adalah memperbaiki fungsi tubuh, memperbaiki sel-sel tubuh untuk supaya semuanya menjadi baik sehingga bisa membantu penyembuhan segala macam penyakit. Jadi memang sama-sama 1001 macam penyakit, tetapi bukan menyembuhkan penyakitnya, tetapi memperbaiki selnya, memperbaiki sistem metabolisme dalam tubuh sehingga tubuh akan mampu untuk memperbaiki sel-sel sehingga penyakitnya tidak berlanjut menjadi yang lebih parah. Begitu ya, Ibu Bapak, slide. Nah, kandungan biospray seperti yang kita tahu bahwa dia akan bekerja untuk meregenerasi sel. Nah, yang berguna di dalam liver ini, yang berfungsi atau yang berperan di dalam fungsi liver ini adalah ornitinnya, L-ornitinnya yang berguna. Sehingga dia akan memperbaiki sel liver itu sendiri. Nah, fungsinya ini untuk meregenerasi sel, artinya sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Begitu dia rusak sedikit diperbaiki, begitu dia rusak sedikit diperbaiki. Artinya sehingga rusaknya tidak akan melebar, tidak akan bertambah parah. Ya. Slide. Ini yang biospray plus, jadi biospray yang seperti yang kita tahu, ada yang reguler dan ada yang plus. Yang plus adalah untuk penguatan sel. Isinya adalah segala macam asam amino. Ada 22 tipe asam amino dan ada berbagai macam vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti vitamin yang di bawah ini kan semua dibutuhkan oleh tubuh. Kalsium, ya untuk mencegah osteoporosis, kromium, zat besi, magnesium, sodium, gitu kan. Kemudian yang kalau kita sudah tua, sudah usia sudah beranjak lanjut, yang kita butuhkan adalah zinc dan lain sebagainya. Kemudian untuk saat ini yang sangat kita butuhkan adalah vitamin C dan vitamin D untuk membantu penyembuhan penyakit COVID. Seperti itu, slide.
Nah, ini adalah HGH yang ada di dalam tubuh kita. Pada saat kita muda, sampai dia berusia sekitar 20-25 tahun, dia meningkat bagus. Tetapi setelah itu dia akan menurun pelan-pelan karena faktor U yang kita punya. Dia akan menurun drastis. Apalagi kalau usia sudah di atas 50, dia akan sangat berkurang sehingga membutuhkan zat teknologi yang bisa membuat HGH itu stabil dalam tubuh kita. Nah, teknologi yang kita punya adalah biospray ini. Kenapa kita sebut teknologi? Karena pemberiannya beda dengan yang lain. Yang sama dengan dia pemberian di bawah lidah hanya obat-obat untuk jantung. Artinya apa? Hanya obat-obat yang kerjanya cepat. Jantung kan diperlukan untuk cepat. Kalau tidak dia sudah out orangnya. Jadi harus ditaruh di bawah lidah. Sama dengan biospray. Dia taruh di bawah lidah karena kerjanya bisa jauh lebih cepat daripada obat yang diminum. Slide. Nah, cara kerja produknya adalah seperti ini, disemprotkan di bawah lidah, ditahan beberapa saat, kemudian setelah itu baru ditelan atau boleh mau dibuang juga boleh, karena ada orang yang dia ragu-ragu mau tak telan nanti lambung saya terganggu. Padahal kita sudah jelaskan bahwa kalau ditahan di bawah lidah agak lama, maka efek yang asamnya itu akan hilang sehingga dia tidak kecut. Tetapi ada orang yang tidak percaya. Tapi mas saya sudah berat sekali. Ya, kalau ibu tidak dan masih takut boleh dibuang. Tetapi yang penting sudah disimpan di bawah lidah agak lama, dia akan terserap gitu ya. Dan dia terserap ya, seperti yang saya sampaikan tadi, langsung ke kelenjar pituitary, dia rembeskan HGH, dan HGH ini akan langsung menuju liver. Jadi untuk pengobatan sakit liver dia bagus sekali, karena dari pituitary dia langsung ke liver. Maka pengobatannya akan lebih cepat. Perbaikan dari sel livernya juga akan lebih cepat. Dia akan mengubah HGH menjadi IGF-1 dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah. Dia akan meregulasi pertumbuhan sel. Jadi selnya akan diperbaiki terus. Slide. Nah, kenapa teknologi kita berbeda? Karena dia ada di bawah lidah. Seperti yang kita tahu, penyerapan obat itu ada gradasinya. Jadi kalau dia pil atau tablet, penyerapannya cuma 10%. Kalau dia kapsul atau gel, dia menjadi 16% karena dia lebih gampang dihancurkan oleh lambung. Kalau dia bentuk cairan, maka dia akan diserap sebanyak 80%. Kalau dia berbentuk suntikan, dia 80%. Tetapi bila dia disemprotkan di bawah lidah, itu bisa 90%. Bahkan bisa juga lebih. Jadi, kadang-kadang kita dikomplain oleh orang yang pakai biospray. Dia pakai gini, orang itu pakai kok cepat, saya kok lambat. Nah, selain penyerapan di bawah lidah, yang harus kita perhatikan adalah konsistensi kita memakai biospray. Kita pakai rutin apa enggak? Kadang-kadang dipakai kalau eling tok, kalau enggak eling enggak dipakai. Itu juga berpengaruh. Kemudian juga kadang-kadang malas bangun untuk ngambil obatnya, untuk mengambil biospray-nya, itu juga akan berpengaruh. Dan yang berikutnya adalah tubuh kita juga harus bagus. Makanan kita juga harus sesuai, bukan berarti harus mahal, tetapi harus memenuhi vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Itu juga akan membantu penyerapan dari biospray itu sendiri. Slide. Nah, ini adalah teknologi yang saya sampaikan, bahwa teknologi yang kita punya dipunyai oleh biospray adalah lebih bagus karena dia mengambil jalan pintas. Dia tidak perlu melalui lambung, dia tidak perlu melalui usus.
Ya, karena dari usus itu baru dia diserap oleh dinding-dinding usus, baru dia naik ke kelenjar pituitary. Tetapi dengan penyemprotan, teknik penyemprotan di bawah lidah, maka biospray ini akan langsung ke kelenjar pituitary, langsung ke liver, dan langsung ke sel-sel yang lain. Di sini yang saya sampaikan bahwa pengobatan penyakit di liver itu jauh lebih mudah daripada penyakit yang lain, karena begitu dari kelenjar pituitary dia ke liver dulu sebelum dia masuk ke yang lain, maka pengobatannya akan juga jauh lebih baik. Tetapi yang intinya adalah tidak boleh terlambat. Pakailah biospray sejak dini sebelum kita menderita sakit. Karena bagaimanapun kalau kita sudah di usia 30, pasti tubuh kita sudah mulai berkurang fungsinya. Nah, kita lihat saja. Dulu saya pernah melakukan pemeriksaan tulang keropos. Jadi pada saat saya berusia 40 tahun, itu tulang keropos itu tidak ada. Tulang saya masih padat. Tetapi dengan bertambahnya usia, maka akan ada osteoporosis, akan ada pengeroposan, dan lama-lama akan berkurang. Nah, terjadinya seperti itu tidak semua orang sama. Mungkin satu orang di atas 45 tahun baru dia mengalami keropos. Tetapi ada juga yang baru umur 5 sudah mengalami keropos. Karena apa? Karena itu dipengaruhi oleh banyak hal. Termasuk makanan, termasuk juga pola hidup, di mana kalau kita obesitas, maka tulang keropos itu lebih cepat. Jadi orang hidup itu hanya dipengaruhi oleh kita pola pikir, pola makan, pola hidup. Pola pikir, pola hidup, pola makan. Dan yang terakhir adalah kakean pola. Itu yang kakean pola, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Orang itu minum itu kok jadi fly, ingin mencoba seperti. Jadi itu yang membuat hidup kita jadi banyak penyakit. Kalau kita bersenang-senang dengan makanan, dengan kehidupan yang mewah dikala kita muda, maka dikala kita tua kita tinggal panen penyakitnya. Seperti itu ya. Slide. Nah, sekarang biospray itu ada produknya yang baru. Revolutic Biospray, di mana kemasannya diganti, itu tetap biru, tapi yang plus dia menjadi warna hijau. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, isinya jumlahnya sama, manfaatnya juga sama, zat yang terkandung di dalamnya juga sama, tidak ada yang berubah sedikit pun, sehingga kalau ada pertanyaan dari klien kita bisa jawab bahwa ini sama saja. Bukan seperti orang jual di luar, di mana orang itu kalau pecelnya enak, besok bumbunya dikurangi. Kalau rawonnya itu dijual enak, harganya murah, besok harganya tetap, tapi rasanya berubah seperti itu. Tetapi biospray tidak, walaupun kemasannya berubah, isi dan kandungannya dan manfaatnya tetap sama. Itu yang harus kita sampaikan. Nah, untuk itu pemakaian biospray ini kita pakai untuk membuat semua yang ada di dalam tubuh kita metabolismenya menjadi tetap bagus. Nah, seperti ini, tekanan darahnya seperti ini ya. Tekanan darah harus pada usia di atas 60 harus sekian, kemudian kalau di bawah 60 dengan penyakit-penyakit harus sekian. Silakan Ibu lihat, Bapak Ibu lihat sendiri. Kemudian LDL low direct ini harus rendah, kemudian asam urat harus di bawah 7. Saya ini mengalami sendiri bahwa dulu kolesterol saya 350, tetapi setelah memakai biospray dia bisa turun sampai 114. Dulu saya kalau asam urat saya tidak tinggi, tidak pernah tinggi, paling tinggi cuma 4,1. Tetapi lutut saya ini sakit sekali, bukan hanya lutut, tetapi telapak kaki juga sakit.
sampai saya kasih apa itu namanya, yang kayak plus ini apa sih jenenge, koyok. Nah koyok ya, yang kayak koyok itu, tapi untuk lemak itu saya sampai kasih seperti itu. Saya jalan itu sudah dingklang karena tumit saya itu sakit. Betul, walaupun asam urat saya tidak tinggi. Saya sudah tidak sakit lagi. Saya kalau naik tangga sudah bisa normal. Dulu kalau turun tangga mundur, atret. Tapi sekarang tidak, saya bisa naik turun sendiri. Jadi itulah pengalaman saya tentang biospray. Masih banyak lagi, tetapi kita singkat saja, kita sampaikan apa yang ada aja karena kita juga punya waktu yang tidak banyak. Kemudian lingkar perut pada wanita harus di bawah 80 cm. Lingkar perut pria harus di bawah 90 cm. Karena kalau abdominal yang obes, maka itu artinya ada penyakit yang di dalam tubuh kita. Entah itu apa. Tetapi kita harus rajin general check up. Harus rajin general check up. Dan HB-nya antara 10 sampai 11. Slide. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini, bahwa dalam menggunakan biospray, obat standar terapi dari dokter tidak boleh ditinggalkan. Harus tetap dipakai. Karena fungsi biospray bukan menggantikan obat dokter, tetapi dia memberikan apa ya namanya, adiktif, fungsi tambahan, fungsi untuk meningkatkan fungsi obat itu sendiri. Jadi dia fungsinya untuk menambah, untuk mengaktifkan sel. Pertama untuk mengaktifkan selnya sehingga selnya menjadi baik. Yang kedua dia menambah efek dari obat dokter itu sendiri. Ya, apapun penyakitnya, gunakan selalu biospray sebagai complementary medicine. Nah, kandungannya ada biospray yang ada itu, di mana ada IGF-1, kemudian arginin, ornitin, glutamin, dan lisin, itu semuanya diperlukan oleh tubuh kita. Dia bisa membantu tubuh kita untuk memperbaiki sel-selnya sendiri. Nah, biospray ini complementary medicine yang unik karena bisa memicu HGH dari dalam tubuh untuk menjadi normal, sehingga bisa juga berperan sebagai anti-aging, anti penuaan. Kalau sel-sel kita diperbaiki, otomatis sel penuaan juga akan berkurang, keriput-keriput juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita tidak tua ya, tetap kita bisa tua, tetapi adalah kita jadi menarik lebih lama, begitu ya. Anti-aging itu bukan mencegah supaya tidak tua, tetapi membuat kita untuk menarik lebih lama. Kalau saya tidak memakai istilah awet muda, karena tidak ada awet muda, tetap tua. Yang betul adalah menarik lebih lama. Ya. Kemudian biospray juga mengandung asam amino yang spesifik, itu yang berguna untuk memperbaiki semua fungsi dari tubuh kita. Nah, biospray juga sebagai anti apoptosis sekaligus anti ROS. Jadi semua penyakit itu ROS-nya meningkat. Tetapi dengan biospray dia sebagai anti ROS dia akan menurunkan ROS itu sendiri. Slide. Nah, kenapa biospray? Karena biospray ini dia sudah melalui penelitian, melalui analisa yang banyak sekali dari chemical lab di Malaysia, baik analisa bakterinya sendiri, kemudian analisa kimianya juga, kemudian kehalalannya juga sudah ada semua. Dan dia diperiksa di Depkes RI pun dia sudah mendapat legalitas dari BP POM, sehingga dia bisa digunakan di Indonesia. Yang terbaru adalah bahwa selama ini biospray adalah suplemen makanan, tetapi yang terbaru sekarang sudah ada pengakuan bahwa sebagai suplemen kesehatan. Jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk menyampaikan kepada siapapun bahwa dengan pemakaian biospray yang rutin,
tidak perlu menunggu sakit, maka tubuh kita sel-selnya akan menjadi baik. Dengan demikian, kalau Tuhan memberi kita umur panjang, maka biarlah kita mempunyai umur panjang tapi dalam keadaan sehat, sehingga tidak merepotkan anak dan cucu kita. Begitu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.